kita mulai pembelajaran untuk kelas 10B pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun mungkin pekerjaannya, tugasnya banyak, tapi tetap bagus. Kali pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Mbak Catherine untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang Bu Iva. Selamat siang semuanya. Gimana pada hari ini? Semuanya masih semangat ya? Semangat sih Bu. Bagus, harus semangat terus. Kalau kemarin, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang musikalisasi puisi. Hari ini pun kita akan belajar musikalisasi puisi. Kita sampai pada akhir Maret nanti kita akan melakukan pembelajaran untuk materi musikalisasi puisi. Boleh lanjut? Mbak Catherine? Jadi capaian pada akhir materi puisi ini Ibu ingatkan sekali lagi, kalian diharapkan dapat menampilkan musikalisasi puisi dengan intonasi dan metode yang sesuai melalui proyek kolaborasi pertunjukan musikalisasi puisi. Pertanyaan yang sangat mendasar kemarin sudah kita bahas bahwa sebetulnya musikalisasi puisi itu ketika kita sudah menampilkan, kita berani di hadapan di halayak umum untuk musikalisasi puisi, apakah itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita? Kemarin pada jawab apa? Bisa? Bisa. Kenapa kok bisa? Coba Zizi. Karena ketika kita kemarin sepertinya Zizi jawab ya, kalau misalnya ketika kita berani di hadapan banyak orang melakukan musikalisasi puisi, artinya semua sudah persiapan dan sebagainya. Silakan. Devi dari mana? Assalamualaikum. Dari Bu. Oke. Maaf ya Bu, tadi Saya pikir kalian ada rapat OSIS. ya itu asis ya. Oh gitu. Silakan. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Oke. Silakan menyesuaikan. Begitu. Jadi masih sepakat ya semuanya bahwa memang musikalisasi, ketika kita melakukan musikalisasi puisi dengan metode yang sesuai, dengan intonasi yang sesuai, dengan penjiwaan yang sesuai, maka kepercayaan diri kita akan meningkat, begitu. Betul? Betul. Oke, maka dari itu kita harus melakukan proyek ini sebaik mungkin, oke? Siap. Siap. Boleh next. Oke, untuk capaian, kalau pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang, kalau bicara boleh Bu, saya di rumah Maaf ya Bu. boleh silakan. Saya mau bilang kalau bicara di luar nanti saya malah kena tegur capsek ya. Iya, kemarin juga jangan bicara sendiri ya. Ya, terima kasih Bu. Capaian pertemuan untuk pertemuan kali ini, kalian diharapkan dapat memproyeksikan konsep musikalisasi puisi secara kolaboratif ya dengan kelompok kalian masing-masing, dan yang perlu diperhatikan adalah puisi yang kemarin Bu Iva bilang bahwa nanti kalian akan memilih perjuangan atau keagamaan, karena Maret besok kita akan menghadapi bulan puasa bagi yang muslim, bagi yang non muslim pun harus bertoleransi. Dan kostum adat ini dipilih dan dipakai oleh penampil itu disesuaikan pilihan kostumnya adatnya itu berdasarkan daerah lahir dari salah satu anggota kelompok masing-masing, begitu. Sesuai kesepakatan, betul sekali. Walaupun kemarin kan seperti Mbak Catherine satu kelompok dengan Mbak Wulan dan sebagainya, itu Mbak Catherine yang lahir di Jakarta, dia yang lain mungkin Semarang tidak masalah ketika mengambil di Mbak Catherine, karena akan lebih mengetahui ternyata ada baju adat Jakarta yang begitu elok, yang begitu cantik, yang bisa
ada filosofinya di balik baju adat itu, begitu ya? Baik, Ibu. Oke. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kreativitas, artikulasi, intonasi, penghayatan, dan kerjasama. Selanjutnya, ini tadi ya, bahwa pertanyaan mendasar ini sekali lagi Ibu akan setiap pertemuan akan Ibu mungkin ingatkan atau bahkan Ibu tanyakan, mungkin ada yang berubah pikiran begitu. Masih ya, masih berkeyakinan sama ya bahwa memang kepercayaan diri dari semua anak-anak kalian semua akan meningkat ketika kalian melakukan wajib ini dengan sebaik mungkin, oke? Iya, Siap. sangat yakin. Yuk, bagus. Nanti kamu tampil kan? Enggak, iya. Iya lah, tampil lah. Ya lanjut Mbak Catherine. Oke, ini kelompok kemarin boleh? Ini sudah mengelompok masing-masing? Sudah ya. Arfi kan lahirnya di Semarang, jadi bareng sama Alma dan seterusnya sampai Rafael. Kemudian kelompok dua Heike dari Jawa Barat ya. Walaupun teman-temanmu yang lain dari Jawa Tengah, dari Semarang. Ini sekali lagi ya, bukan rasis atau seperti apa, tapi kita dari seperti ini, perbedaan itu akan menjadi indah ketika kita melakukannya, ketika kita memandangnya sebagai harmonisasi. Kalau kelompok 3, Vicky Prasetyo sepertinya pacar kamu ya? Mantan, Bu. Itu Mantan suami, Bu. Bu masih SMA kok udah suami. Enggak boleh ya. Gitu. Nikahnya 16 tahun. Nanti ke ruang saya ya, ke wakak kesiswaan. Kenapa ibu? Iya. Nanti kita ngobrol. Kalau kelompok 3 ada Mbak Catherine, Devitio, dan sampai pada Dita itu Siapa ya? Dita temenmu kan? Iya, Gitu. Jadi nanti ibu anjurkan untuk kelompok 1 ini mengambil baju adat Jawa Tengah karena ada Arfi begitu. Kemudian kelompok 2 mengambil baju adat dari Jawa Barat karena ada Heike. Keterwakilan Heike dari lahir di Jawa Barat ini dia akan jadi informasi ya Kak ya. Kamu Kak jadi pusat informasi ya nanti Kak. Iya, oke. Bu. Dan Mbak Catherine yang dari Jakarta. Boleh lanjut break. Yes. Boleh lanjut Mbak Catherine. Soalnya, Bu. Oke deh. Nanti outfitnya ondel-ondel. Oke, beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membaca puisi. Ini kita masuk materi ya. Jadi seperti tadi Ibu harapkan bahwa hari ini kalian harus bisa mempraktikkan bagaimana untuk membaca puisi dengan metode yang sesuai begitu, dengan seperti ekspresi mimik wajah yang sesuai. Kemudian Devi tolong buka pintu itu. Devi tolong buka pintu itu. Mimik yang berbeda. Kamu kaget? Oh ya. Artinya mimik yang berbeda, intonasi yang berbeda itu akan menimbulkan maksud yang berbeda. Betul ya Tia ya? Iya, Ibu. Begitu. Jadi kalian ingin saya mencontohkan puisi? Boleh, Bu. Ini waktunya nanti cukup tidak? Cukup saja, Bu. Enggak apa-apa, sedikit saja. Kalau Sedikit ya. Iya. Saya suka sekali sajak dari R.A. Kartini. Oke. Ya, salah satu di suratnya itu, sajak-sajaknya itu. Kepada Nyonya Afinsu. Bila orang hendak sungguh-sungguh ingin memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Dan siapa yang paling dapat untuk yang berdua terakhir itu? Yang paling dapat mempertinggi kadar budi manusia adalah perempuan. Karena di pangkuan perempuanlah anak mula-mula belajar merasa, berpikir, berbicara.
Udah itu ya. Jadi artinya ketika oke nanti ke ruangan saya ya. Iya. Nanti dikasih sama ibu permen. Tulis saja Bu. Semuanya boleh. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika kita melakukan pembacaan puisi, intonasi ataupun jeda, tekanan, lafal, gerak tubuh atau gestur, kemudian ekspresi, ketika kita menyesuaikan dengan isi dari puisi, puisi yang kita bawakan, tadi tidak contoh yang baik karena belum persiapan dan sebagainya, tapi artinya setidak-tidaknya kalian sudah mempunyai pandangan bahwa Diva pun walaupun tidak bisa-bisa sekali, tapi mau begitu. Jadi artinya kalian pun yang memiliki kapasitas yang lebih, potensi yang lebih pasti bisa begitu. Oke? Ya Bu. Oke. Lanjut Mbak Catherine. Ini skip ya. Jadi pada dasarnya tidak ada batasan gaya atau cara membaca puisi ya anak-anak. Jadi gaya atau cara membaca puisi bergantung pada penafsiran makna dan pilihan masing-masing. Jadi karena seni itu multi tafsir ya, jadi tapi artinya oke, bla bla bla. Yuk lanjut ya. Ini macam gaya dalam membaca puisi ya. Bla bla. Oke. Dan ini yang penting. Jadi anak-anak, teman-teman semuanya, jenis-jenis musikalisasi puisi. Kemarin ada yang tanya, Bu, kok kalau misalnya saya pernah lihat di depan itu ada yang baca puisi. Nah, tiba-tiba nanti di pertengahan itu ada yang menyanyi. Terus nanti di akhir lanjut puisi lagi dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis puisi, musikalisasi puisi. Jadi artinya musikalisasi puisi itu tidak melulu untuk kalian nyanyikan keseluruhan. Ada bagian seperti musikalisasi puisi awal itu adalah bla bla bla. Begitu, ada musikalisasi terapan, kemudian ada musikalisasi campuran selanjutnya. Oke, jadi kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan baru tadi itu dipelajari kembali, boleh. Nanti ini sampai hilang ternyata ya, mungkin diambil sama di video. Nanti bisa dibuka. Sudah Ibu kirimkan ke grup kelas kita. Oke. Selanjutnya diskusi dan tentukanlah. Oke, ini tugas pada pertemuan ini. Silakan. Jadi diskusikan dan tentukanlah bersama kelompok kalian masing-masing sebuah puisi dari buku antologi puisi. Ya kan kemarin sudah mempelajari ya pengertiannya, kemudian kaidah pembahasannya dan sebagainya. Yang hari ini kita belajar bagaimana cara melakukan metodenya dengan baik, menyesuaikan dengan hal-hal bla bla bla. Kostum adat yang dipakai oleh penampil dari daerah mana yang kalian pilih seperti tadi Ibu. Kemudian presentasikanlah. Jadi artinya kalian ini merancang. Ini yang penting. Mohon diperhatikan yang paling ujung. Ulan. Sudah diselesaikan baik-baik? Sudah. Oh iya, baik. Jadi kalau misalnya kalian sudah membicarakan ini, kalian mendiskusikan pilihan puisi, kemudian baju adat yang kalian pilih seperti apa, dan filosofi yang terkandung dalam baju adat tersebut, silakan dipresentasikan ke depan. Jadi Ibu beri waktu kalian 30 menit dari sekarang. Terlalu pendek kah? Terlalu cepat. Terlalu 35 lama? Terlalu cepat. Oke. Ibu beri waktu 45 menit lagi. Oke. Cukup ya? Silakan. Beda-beda. Nah, oke. Ini adalah referensi musikalisasi puisi ya. Nah, kemarin Bu Iva juga sempat bilang bahwa dipersilahkan ya Mbak Yeti, kemarin kan suka sekali ya baca puisi ya. Jadi sebelum kalian mendiskusikan, kemarin Mbak Yeti sudah janji akan menampilkan puisi di pertemuan ini. Kan waktunya masih ya, Mbak Ulan. Waktunya masih ya, 15 menit masih ya. Masih belum, coba lihat. Sudah cukup. Oke, cukup. Gimana dong? 14.50, oh ya. Oke, berarti tak memori ya. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Yeti. Terima kasih. Seperti Mbak Yeti yang Ibu berikan ruang untuk
Mbak Yenti mengekspresikan, mengaktualisasikan dirinya, mencontohkan bagaimana dia membaca puisi. Mungkin yang dilakukan Mbak Yenti itu mungkin yang lain juga bisa, mungkin begitu. Tapi artinya waktu yang terbatas ini nanti akan kalian lakukan ketika yang tugas individu, yaitu kalian memusikalisasi puisi secara mandiri, kemudian nanti musikalisasi puisi yang kolaboratif akan dilakukan ketika P5 nanti. Dan itu hanya satu kelompok, sekali lagi ya, hanya satu kelompok di kelas ini. Jadi nanti partisipasi dari kelompok lain pun, di kelas lain pun itu akan ada. Jadi satu kelas itu satu musikalisasi puisi, begitu. Masih ingat ya kemarin ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Cukup ya? Bisa ya kalau misalnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kelirunya ya Ibu ya. Ada Masya Allah. Tadi yang aktif seperti Mbak Yenti, kemudian Saya. Mbak Sulis, Mbak Devitio, Mbak Gina, Mbak Catherine, nanti ke ruang Ibu ya. Nanti ada sesuatu untuk kalian. Oke? Boleh tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih. Ya, boleh dipimpin doa untuk penutup Mbak Catherine. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang.